Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Ferry Irawan. Yang pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan cerita yang serem banget. Cerita yang bakal gue bawain kali ini adalah cerita tentang di sebuah desa, dimana desa tersebut awalnya tuh ayem, tentrem, makmur. Namun gara-gara ada satu orang yang ngelakuin pesugihan, satu desa ini terkena bencana. Penasaran lihat ceritanya? Sebelum gue nyeritain, kalian bisa like, komen, dan subscribe supaya gue lebih semangat bikin kontennya. Cari posisi rebahan terbaik, siapkan cemilan, dan berikut ceritanya. Sebut saja namanya Eci. Eci tinggal di sebuah desa di provinsi Aceh. Dan pada saat itu, desa Eci ini belum ada listrik. Jadi sehari-hari warganya tuh dalam beraktivitas, ya menerangi rumahnya tuh menggunakan obor. Ada juga yang pakai lentera. Nah, pokoknya listrik belum masuk lah tuh. Dan kehidupan di desa si Eci ini sangat rukun lah antar warganya. Bahkan bila ada satu warga gitu ya, satu keluarga yang kekurangan, itu warga yang lain tuh bakal saling bantu. Nah, jadi dengan cara apapun. Kalau kekurangannya soal nggak punya beras ya, warga tuh rame-rame ngasih beras. Pokoknya intinya kampung tersebut tuh harmonis banget lah dan rukun banget antar warganya. Nah, jadi si Eci ini dia termasuk orang kaya di desanya. Bapaknya si Eci ini punya 2 usaha. Usaha yang pertama itu bapaknya Eci punya bengkel. Dan yang kedua punya toko elektronik. Dan di desanya Eci ini termasuk ya orang mampu lah, apalagi dia anak tunggal. Jadi karena di desanya tersebut merupakan desa yang cukup tertinggal, bapaknya Eci itu nyekolahin Eci di luar kota, yang kalau ditempuh ya jaraknya sekitar 2 jam. Sehingga selama menempuh pendidikan, si Eci ini dia bersekolah di sekolah yang ada asramanya, yang pasti juga dari segi biayanya lumayan mahal juga. Karena bapaknya Eci memang mengharapkan dan pengen si Eci ini sekolah di sekolah yang terbaik lah intinya. Nah, jadi si Eci ini dijenguk sama bapak ibunya itu cuman 3 bulan sekali lah. Tapi walaupun kayak gitu ya si Eci ini tetap semangat sekolah. Karena si Eci ini tahu ibaratnya orang tuanya udah bekerja keras. Dan si Eci juga merupakan warga desa pertama yang bisa mengenyang pendidikan di luar kota dan di salah satu sekolah yang bagus lah. Sehingga cerita, si Eci ini ya masih menuntut ilmu di luar kota ini kan. Sehingga 2 tahun berselang adalah tukang liburan semester, yang dimana si Eci pulang dong dia. Ketika si Eci ini dia udah pulang, si Eci ini heran ketika ngelihat desanya, dimana dulu sebelum dia sekolah di desanya ini, walaupun setelah maghrib itu anak-anak tetap ada aja yang main di luar. Ya entah kayak main bola atau main tak umpet apa gimana lah. Ya intinya masih ramai lah. Dari situasi desa juga dulu tuh setelah maghrib ya ramai. Dan entah kenapa semenjak si Eci pulang ini, setelah maghrib itu desa semua orang udah nutup pintunya rapat-rapat, sepi banget, nggak ada kehidupan. Si Eci ngerasa aneh gitu loh, ada apa gitu, kayak seakan-akan warga desa ini kayak lagi menghindari sesuatu. Nah, keesokan harinya si Eci ini punya rencana buat datang ke sungai, karena di masa kecilnya si Eci ini dia demen banget main di sungai. Dan di sungai juga tuh pasti bakal banyak anak-anak yang main. Dan ya kayak ibu-ibu nyuci piring, ibu-ibu nyuci baju, rame lah intinya. Singkat cerita sekitar jam 9 si Eci pergi kan dia ke sungai. Dan sesampainya di sungai, itu sungainya sepi banget, bener-bener gak ada orang gitu. Si Eci juga aneh, kok tumben. Dan sepanjang perjalanan di sungai itu juga gak banyak orang yang dia temui. Cuman si Eci ini dia positive thinking. Si Eci mikir kalau
Oh halah, mungkin nanti setelah zuhur orang-orang baru pada nyuci. Akhirnya ditunggulah di situ kan sama si Eci. Ya, si Eci ini sambil kayak jalan-jalan lah menyusuri sungai, bahkan sampai dia kayak nyemplung sungai juga gitu loh, buat nostalgia lah zaman kecilnya. Nah, singkat cerita, zuhur pun datang nih kan. Setelah azan zuhur tetap sepi dan nggak ada orang yang ada di sungai tersebut. Dan disitu cuma ada si Eci gitu. Si Eci heran juga, kenapa bisa sepi gitu loh. Beda banget sama dia dulu pas waktu kecil. Si Eci ini masih jalan nyusuri sungai, hingga si Eci ini nemuin seorang nenek ya. Kita sebut aja namanya Nek Yam, Nenek Maryam. Jadi Nek Yam ini dia udah kenal sama si Eci, karena emang bapaknya si Eci ini suka nolongin Nenek Yam, karena Nenek Yam ini salah satu orang yang kurang mampu lah. Dan ya kadang karena Nek Yam nih seseorang janda yang tinggal sendiri gitu, jadi ibunya Eci itu ya suka ngasih kayak makanan mateng atau masakan apapun lah itu. Nah, ketemu kan dia sama Nek Yam lah, dia disapa lah dia kan sama Nek Yam nih kayak, Nek Yam, ngapain sendirian di sini? terus Nek Yam nih pandangannya kayak nggak biasa. Jadi di sini pandangan Nek Yam itu kayak apa ya, pandangannya tajam, dan dia cuma diem gitu. Nah, si Eci bingung juga gitu, ini Nek Yam diajak ngobrol kok diem aja. Nah, setelah beberapa saat diem, Nek Yam tuh ngomong. Nek Yam tuh nanya kayak gini, kalau di bahasa Indonesia ini, Kamu ngapain kesini? Bukannya kamu sekolah di luar kota? Oh, iya Nek. Ini lagi libur semester, makanya main di sini dulu. Cepat kamu pergi. Kamu balik lagi ke sekolah kamu. Kamu jangan di sini. Loh, emang kenapa Nek? Udah, kamu pergi, kamu jangan di sini. Nek Yam nih ngomong dengan nada tinggi, kayak orang marah-marah. Si Eci heran gitu, kenapa? Kita aja baru ketemu, kenapa dia tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas? Enggak lama berselang, udahlah karena udah sepi juga. Si Eci balik badan gitu kan, menuju ke atas. Nah, pas dia balik badan, mungkin baru 5 langkah lah, dia ngeliat ke belakang tuh Nek Yam udah nggak ada. Lah si Eci ini mikir, oh ya udahlah, mungkin emang cepat kali jalannya, cuman ya tetap aja nggak logis. Nah, cuman nih si Eci yang nggak mau mikir panjang dan nggak mau pusing gitu loh. Di jalan dan ya singkat cerita dia nyampe ke rumah tuh. Nah, sesampainya ke rumah, ternyata ibunya si Eci udah nunggu di depan rumah. Tanya lah itu kan ibunya si Eci. Loh, kamu dari mana? Oh, aku dari sungai Bu. Tadi aku mau nyari teman-teman, cuman nggak ada. Sontak langsung ibunya Eci langsung nyubit Eci sekencang banget yang sampai si Eci ini nangis gitu. Dan ibunya Eci ini marah-marah gitu. Kenapa kamu pergi ke sungai nggak ngabar-ngabar? Kenapa kamu keluar rumah nggak ngabar-ngabar? Lah si Eci aneh, karena sewaktu kecil ya kalau Eci mau pergi aja gitu. Kenapa sekarang kesannya kayak aneh gitu? Ya karena Eci udah dicubit sampai nangis, Eci ngambek kan. Eci masuk kamar, dikunci lah itu pintunya. Nah, karena dia mungkin nangis terlalu terlalu lama gitu, si Eci ini ketiduran. Nah, ketika tidur, si Eci mimpi ketemu Nek Yam. Cuman Nek Yam di mimpinya si Eci ini, Nek Yam itu diam, tapi matanya melotot. Dan begitu dia mendekat, kelihatan jelas kalau mukanya Nek Yam itu rusak, membusuk, bahkan matanya tuh keluar. Sontak langsung terbangun lah itu kan si Eci. Dan samar-samar dia ngedengar ada suara ketokan pintu. Yang ternyata itu ibunya ngetok pintu gitu loh. Ya udahlah, akhirnya dibukain lah itu kan pintu. Nah, terus ibunya tuh kayak nanya gitu ke Eci. Kamu tidur tadi? Iya. Kamu tadi pas ke sungai ketemu siapa? Enggak ada orang. Kamu gak ketemu satu orang pun?
Ketemu sih, tadi aku sempat ketemu Nek Yam. Terus reaksi ibunya nih, ekspresinya tuh kayak berubah gitu. Kayak seakan-akan kaget. Dan ibunya ini langsung meluk si Eci ini kenceng banget. Kayak orang yang lagi kangen banget gitu loh. Ibunya tuh bilang gini, Syukurlah kamu gak kenapa-napa. Eci bingung, emang kenapa? Kok seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya si Eci ini diajak lah sama ibunya di ruang tamu. Dan di situ bapaknya juga yang habis dari luar rumah kumpul juga ke situ. Kemudian Eci ini sekalian juga mau nanyain ke ibunya gitu loh. Jadi Eci bilang gini, Oh iya Bu, emang kenapa sih Bu? Desa kita sekarang kayak sepi ini. Kok setiap habis maghrib pintu udah ditutup semua. Anak kecil gak ada yang keluar, bahkan orang tua pun gak ada. Terus sampai kayak siang-siang sekarang udah gak ada juga orang yang main di sungai. Orang ibu-ibu yang nyuci baju di sungai, nyuci piring di sungai, kok gak ada. Kenapa sih Bu? Sekarang kayak aneh desa kita. ibunya diam sejenak dan akhirnya ibunya jawab gitu. Jadi gini Ci, desa kita 2 tahun silam setelah kamu pergi, desa kita tuh ngalamin sebuah bencana lah. Jadi pas 2 tahun kamu pergi, desa kita tuh ngalamin bencana di mana banyak anak seumuran kamu itu meninggal, dan meninggalnya tuh misterius, dan meninggalnya tuh nggak wajar juga gitu loh. Dan di samping itu petani desa ini tuh bangkrut semua. Panenannya tuh bener-bener gak ada yang berhasil gitu loh. Tanamannya mati dimakan hama. Dan bengkel bapak sama toko elektronik bapak itu juga sepi banget. Gak ada orang yang mau beli. Makanya sekarang bengkel bapak tuh tutup karena bangkrut. Eci emosi dong. Kenapa ibunya gak cerita soal ini gitu loh. Akhirnya si Eci ngomong ke ibunya, Ya udahlah kalau emang kayak gitu, Eci mending pindah sekolah aja yang lebih murah. nah, cuman bapaknya Eci gak mau. Bapaknya Eci tuh pengen Eci sekolah di sekolah terbaik gitu loh. Nanti masalah biaya bapaknya udah nyiapin. Jadi setelah bapaknya bangkrut, tanah-tanah dan ladang punyaan bapaknya ini dijual semua gitu loh. Ya buat kehidupan sehari-hari sama buat pendidikannya Eci 6 tahun ke depan. Nah, balik lagi soal masalah paceklik di desa. Jadi ada suatu hari, di suatu malam, warga tuh ada yang lewat di suatu rumah warga gitu ya. Jadi di sana tuh keadaan rumahnya adalah rumah panggung, yang dimana di bawah rumah tuh kayak ada kolong yang bisa dimasukin hewan, bisa dimasukin manusia lah. Dan model toilet di sana tuh kayak ya udah langsung ke bawah gitulah. Nah suatu hari jam 3 malam gitu kan, warga gak sengaja lewat gitu kan di rumah warga. Nah samar-samar warga tersebut ngelihat ada seseorang yang kayak mengendap-endap di bawah kolong rumah tersebut. Nah warga ini kena curiga, diliatin kan, dia sambil sembunyi tuh. Nah setelah dia mendekat, ternyata orang ini adalah Nek Yam. Jadi pasti perhatiin Nek Yam nih awalnya kayak masuk ke kolong. Nah, dan dia menuju di pojok rumah yang dimana di situ adalah toilet. Dan kalian tahu apa? Iya, ketika ada orang BAB atau ketika ada orang kencing, Nek Yam langsung bergegas, terus kayak dia mangap, mohon maaf ya. Dan Nek Yam ini dia meminum air kencing orang tersebut. Sontak orang ini kaget kan, dan tentunya jijik banget gitu. Kok bisa Nek Yam melakukan hal yang gak wajar dan menjijikan? Dan di saat itu emang sontak dikabarkan kalau Nek Yam ini emang ngelakuin pesugihan. Akhirnya ini orang tadi langsung lari dan dia langsung ke pos ronda. Kemudian dia langsung ngetok kentongan dan dia ngelaporin kalau pelaku pesugihan yang menumbalkan anak-anak kecil yang meninggal itu Nek Yam. Sontak warga langsung berkumpul, langsunglah dicari itu Nek Yam. Nah, ini orang tadi
Jadi seluruh warga desa tuh langsung bareng-bareng, itu jam 3 pagi, nyari Nek Yam di kolong-kolong rumah orang gitu. Jadi satu persatu rumah tuh dikelilingin dan dilihat tuh ada Nek Yam nggak di bawahnya. Sampai ketemu tuh ada satu rumah di ujung desa yang dimana Nek Yam tuh lagi di bawah situ. Langsung lah itu kan warga lari nangkep Nek Yam. Dan karena warga ini udah emosi ya, karena kayak sampai tanaman mereka bangkrut, anaknya ada yang banyak yang meninggal, intinya frustasi lah. Langsung lah warga ini main hakim sendiri. Jadi di sini warga udah anarkis banget, langsung dimukulin Nek Yam, ada yang jambak rambut, ada yang nendang, apapun lah. Sampai Nek Yam ini diikat di satu pohon. Cuman ada satu keanehan. Nek Yam ini dia udah diikat, udah dijotosin, udah dipukulin, udah diapapun. Nek Yam ini gak ngalamin satupun memar ataupun lecet. Bahkan Nek Yam ini dia ketawa. Dan ketawanya tuh kayak ketawa mak lampir gitu loh, kayak pokoknya warga aneh. Udah dipukulin sampai sejadi-jadinya, tapi Nek Yam ini malah ketawa gitu. Orang bakal mempan gitu kata Nek Yam. Salah satu warganya ada yang berinisiatif buat ngegerebek di rumah Nek Yam. Akhirnya ada 1 atau 2 warga gitu yang datang ke rumahnya Nek Yam. Rumahnya pun didobrak. Dan ketika mereka masuk, itu bau bangke kecium tajam banget. Pokoknya mereka di situ udah kayak mau muntah lah gitu. Cuman karena tekad mereka udah bulat, mereka tetap masuk. Dan mereka nemuin ada banyak bangkai kucing, yang dimana bangkainya tuh ada yang tinggal terulang-berulang, dan ada yang masih ada bulunya, bahkan udah ada belatungnya. Warga semakin heran apa yang dilakuin Nek Yam dengan kucing-kucing yang udah meninggal ini. Dan mereka semakin masuk. Banyak kayak peralatan ritual gitu loh, kayak menyan, kayak sesajen tuh banyak banget. Nah, karena warga ini bingung apa yang menyebabkan Nek Yam ini dia nggak ngalamin memar sedikit pun lah. Warga ini ngelapor ke Pak RT. Nah, akhirnya Pak RT mengambil inisiatif manggil salah satu paranormal dari desa samping. Nah, singkat cerita dipanggil, paranormal ini datang. Nah, begitu datang, paranormal ini kayak ngelakuin sebuah ritual ya. Dan pokoknya setelah beberapa saat dia ngomong, kalian coba bongkar atap rumah ini. Kalian cari daun kelor sama iketan batang padi. Coba kalian cari. Wah, singkat cerita warga pun bergotong royong buat ngebongkar tuh atap rumah Nek Yam. Setelah dibongkar, di ujung, di pojok, itu warga nemuin ikatan daun kelor dan batang padi yang kering gitu. Kemudian diambil dan dikasih ke paranormal ini nih. Dan paranormal ini minta diambilin segelas air. Nah, pas diambilin air segelas ini, terus paranormal ini kayak ngelakuin sebuah ritual lah. Ya, kita nggak tahu lah. Nah, terus tiba-tiba daun kelor sama batang padi ini dicelupin, dan sontak Nek Yam yang dibawa ke rumah tersebut yang tadinya dibaringkan itu tiba-tiba bola matanya kayak ngelihat ke atas. Kalian ngebayang gak sih orang ditidurin terus bola matanya putih dan badannya itu kayak orang kejang-kejang, dan napasnya Nek Yam itu kayak napas yang panjang terus dikeluarin lagi gitu, kayak ya kurang lebih kayak gitu. Lama-kelamaan Nek Yam ini teriak. Dia teriak sejadi-jadinya. Dan dalam kurun waktu sekitar 15 menit Nek Yam menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, mungkin karena Nek Yam di situ udah babak belur, karena mungkin kayak penangkal dia ini, yang penangkal gaib lah katakanlah, itu udah dihancurin kan sama paranormal tadi. Singkat cerita
Keesokan harinya, Nek Yam ini dikebumikan. Nah, sejak saat itu desa tersebut sudah kembali seperti semula. Ya, cuman tetap warga nih kayak trauma lah. Makanya sehabis maghrib, bahkan siang pun gak banyak warga yang ngelakuin aktivitas. Nah, pasti kalian mikir kan, terus siapa tadi sosok yang ditemuin si Eci di sungai? Langsung di situ Eci merinding dan ibunya sangat bersyukur nggak ada sesuatu yang terjadi pada Eci. Nah, cuman Eci ngomong kan ke ibunya kalau tadi setelah itu Eci itu dimimpiin sama si Nek Yam. Dan Eci ini nanya ini pertanda apa? Lah ibunya pun nggak tahu. Dan ya hingga saat ini udah sekolah di perguruan tinggi di Jakarta dan si Eci ini dapat beasiswa di Jakarta. Dan keluarga si Eci sudah pindah di daerah provinsi Sumatera Utara. Jadi gimana cerita yang gue bawain barusan? Kalian pasti merinding banget kan? Banyak plot twist yang mungkin kalian gak bakal nyangka gitu. Ya segitulah cerita yang bisa gue bawain kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Gue Ferry Irawan. Sampai ketemu di konten selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.